Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau rekomendasiin salah satu anime yang menurut gue keren banget. Karena di anime ini banyak muncul makhluk-makhluk kriptid, terus fenomena supranatural, urban legend, dan juga alien. Nah, kenapa gue rekomendasiin anime ini? Karena menurut gue buat kalian yang pencinta makhluk kriptid dan juga fenomena-fenomena supranatural, itu anime ini bakal bikin kalian kayak, wah, kok ada alien ini di sini, kok ada makhluk kriptid ini di sini gitu. Dan ceritanya juga nggak kayak kebanyakan cerita anime shonen gitu. Menurut gua ini salah satu cerita anime yang lumayan fresh lah, dan banyak juga hal-hal konyol yang ada di anime ini. Oke, kita langsung aja ya bahas animenya, yaitu Dandadan. Oke, kenapa gue pengen ngebahas anime Dandadan ini? Sebenarnya gue kenal Dandadan ini dari manganya ya, yaitu di 2 tahun yang lalu. Ketika gue baca manganya Dandadan ini, gue notice salah satu hal, yaitu si MC cowoknya ini, atau si Ken Takakura, yang juga disebut Okarun sama si Ayase-nya ini, si MC yang wanita, itu dia gemar baca majalah Mu Magazine. Dan Mu Magazine ini pernah gue notice di video gua tentang makhluk kriptid di Antartika, yaitu Ningen, makhluk kriptid humanoid yang ukurannya sangat besar. Itu pertama kali disebut di majalah Mu Magazine ini. Dan majalah Mu Magazine ini semacam majalah misteri lah. Kalau kalian tahu, di Indonesia dulu tuh ada majalah misteri yang ngebahas tentang hal-hal goib, hal-hal supranatural, bahkan ngebahas tentang alien juga gitu. Dan 11-12 gitu. Ternyata di Jepang, yang menurut kita teknologinya tinggi banget, mereka juga percaya akan hal-hal tahayul, terus makhluk-makhluk kriptid, fenomena supranatural, dan UFO juga alien. Buktinya majalah Mu Magazine ini sampai sekarang masih eksis gitu, dan mereka isinya memang kebanyakan artikel-artikel tentang teori konspirasi, makhluk-makhluk kriptid, penampakan UFO, alien, dan lain sebagainya gitulah. Dan menurut gue ini ngebawa gue ke flashback beberapa tahun lalu ketika gue masih SMA. Gue suka baca majalah misteri kebetulan, dan gue juga sering beli, dan ya gitu dah. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya tentang makhluk kriptid, alien, dan fenomena supranatural yang ada di anime atau manga Dandadan. Yang pertama, gue mau ngebahas salah satu yokai yang terkenal adalah Turbo Granny. Nah, kita tahu kan, sosok Turbo Granny ini muncul di episode 1 anime Dandadan. Dan ya, diceritakan kalau dia ini merupakan sosok yokai yang memang udah jadi urban legend di Jepang, bahkan beberapa negara Asia lainnya. Kalau gua inget, kayaknya gue pernah baca artikel terkait Turbo Granny ini di Thailand, dan jadi dia juga terkenal di Thailand gitu, tentang urban legend Turbo Granny ini. Turbo Granny ini dikenal juga dengan nama nenek 100 km per jam karena kecepatannya yang luar biasa, dan dikatakan siapapun yang melihat atau terkejar oleh yokai ini akan dikutuk, entah berupa kemalangan atau kematian. Kalau dalam kasus ini, di animenya titiknya si Okarun itu hilang. Oke? Jadi Turbo Granny ini nggak hanya ada di anime Dandadan atau manganya aja ya. Ternyata Turbo Granny ini ada urban legendnya yang beneran di dunia nyata, di dunia kita gitu. Walaupun ya mungkin sosok Turbo Granny-nya nggak ada, tapi ya karena urban legend ya seru aja gitu. Selanjutnya ada Serpo Alien. Alien-alien mesum yang kita lihat di episode pertama juga ternyata ada di dalam cerita urban legend di Amerika Serikat yang sangat populer. Jadi dulu ada teori konspirasi sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an di Amerika Serikat itu, kalau ada sebuah proyek rahasia yang bernama Proyek Serpo. Jadi kalau kalian ingat, dulu tuh ada cerita tentang pendaratan darurat UFO atau UFO
di Roswell, Amerika Serikat pada tahun 1947. Dan pendaratan UFO ini terjadi di daerah Roswell di New Mexico, Amerika Serikat, yang saat ini menjadi bagian dari Area 51. Nah, dikatakan dalam teori konspirasi proyek Serpo ini, kalau alien yang berhasil selamat dalam eksiden Roswell tersebut menawarkan kerjasama dengan militer Amerika Serikat. Kemudian dibawalah 12 prajurit terpilih dari tentara Amerika untuk melakukan pelatihan dan penelitian di planet Serpo. Tapi dikabarkan ada 2 orang meninggal saat di planet Serpo dan 8 orang lainnya meninggal setelah sampai di bumi akibat terpapar radiasi yang kuat dari planet itu. Sedangkan 2 orang yang tersisa tidak diketahui statusnya. Nah, jadi itu adalah salah satu teori konspirasi tentang proyek Serpo ya. Dan ini diangkat ke dalam anime dan juga diceritakan ya mereka pengen melakukan penelitian terhadap objek manusia gitu ya. Dan selanjutnya, di episode kedua ada yang namanya Flatwood Monster. Gue dulu pernah bikin konten tentang Flatwood Monster. Jadi, Flatwood Monster ini adalah urban legend dari West Virginia, Amerika Serikat. Tentang entitas misterius yang menampakkan dirinya kepada beberapa penduduk di sana pada tahun 1952. Flatwood Monster ini dikatakan memiliki ukuran yang sangat besar dengan baju luar angkasa yang berwarna hijau dan merah, serta memancarkan cahaya yang aneh. Selain itu, dikatakan kalau makhluk ini juga mengeluarkan semacam gas beracun yang membuat para saksi mata yang melihat makhluk ini hilang kesadaran. Jadi hampir sama lah ya sama deskripsi Flatwood Monster yang ada di anime dan ngeluarin gas beracun kan, yang bikin Momo sama Okarun itu batuk darah gitu. Tapi kalau di sini di anime dan itu Flatwood Monsternya bentuknya sumo. Kalau yang ada di urban legend di Amerika sana beda, pakai baju luar angkasa yang agak aneh gitu bentuknya. Oke, selanjutnya ada Nessie. Kalau ini nggak usah gue ceritain panjang lebar kali ya. Nessie ini bisa dibilang sebagai makhluk kriptid yang paling terkenal di dunia. Oke, kalau ini agak spoiler mungkin, karena ini belum ada di animenya, karena animenya kan baru 3 episode ya. Oke, kita lanjut lagi aja ke makhluk apa lagi yang ada di dan. Referensi horor lain yang digunakan dalam manga dan adalah Kuchisake Onna, roh urban legendaris dengan mulut terbelah yang sering melontarkan pertanyaan, apakah aku cantik? Nah, yokai inilah yang menjadi inspirasi dari karakter Reiko Kashima, yaitu yokai yang sangat kuat yang saat itu berhadapan dengan Momo. Sama seperti cerita aslinya, Reiko Kashima ini bakal menghilang jika korbannya berhasil mengucapkan kata pomade sebanyak 10 kali. Jadi agak lucu ya kalau Kuchisake Onna ini ternyata punya spell yang gampang untuk biar dia hilang. Itu tinggal ngomong pomade aja 10 kali, tahu apa maksudnya ini. Dan ini diselipkan sama pengarang manganya dan buat lucu-lucuan aja mungkin. Kemudian ada Sumerian. Salah satu yang menarik di dan diceritakan kalau ada alien ras Sumerian yang mirip sekali bentuknya dengan manusia. Bedanya mereka punya 2 antena di kepala mereka, nggak kayak manusia di bumi. Dan seperti yang kita pelajari dulu waktu sekolah, kalau bangsa Sumeria merupakan salah satu bangsa dengan peradaban tertua di dunia. Dan belakangan ini kita juga tahu kalau bangsa Sumeria ini juga dikenal dengan dewa-dewa mereka yang bernama Anunnaki. Dan di dan ini dijelasin kalau dulu ras Sumerian pernah mampir ke bumi untuk bikin koloni, dan mungkin ras manusia di universe-nya dan adalah keturunan ras Sumerian. Selanjutnya ada yang namanya Subterranean, makhluk kriptid humanoid penghuni bawah tanah yang disebut sebagai Subterranean. Sebenarnya juga makhluk kriptid yang sama yang juga pernah muncul di cerita anime atau manganya One Punch Man. Referensi dari makhluk humanoid penghuni bawah tanah ini adalah dari teori konspirasi yang mengatakan bahwa NASA pernah menemukan spesies humanoid aneh saat melakukan penggalian ke bawah tanah, di mana mereka menemukan makhluk yang mirip dengan manusia namun memiliki tinggi di atas 2 meter dengan tangan dan kaki yang seperti didesain untuk memudahkan makhluk ini menggali tanah. Selain itu, kulit luar dari makhluk ini juga lebih keras dibandingkan dengan kulit manusia. Nah, jadi kalau dulu gue sering baca teori konspirasi, kalau di bawah tanah itu ada manusia-manusia dengan bentuk tubuh yang aneh gitu, dengan bentuk anatomi tubuh yang aneh. Dan mereka itu kurang kuat terpapar cahaya matahari gitu. Dan makhluk-makhluk ini ya disebut Subterranean atau Mole People gitu dah.
Mongolian Deathworm. Makhluk ini adalah makhluk kriptid berbentuk monster cacing tanah dari gurun Gobi yang menjadi inspirasi dari film Tremor. Untuk kemunculannya itu ada di ark rumahnya Gigi. Sedangkan untuk di dunia nyata, cerita tentang makhluk kriptid ini pertama kali muncul dalam tulisan seorang paleontologis dari Amerika Serikat bernama Roy Chapman Andrew pada tahun 1926 dalam bukunya On the Trail of Ancient Men. Selanjutnya ada juga tentang Tsuchinoko, yaitu makhluk kriptid yang berbentuk ular raksasa dari Jepang. Makhluk ini dilaporkan ada di Jepang tetapi belum pernah bisa dibuktikan. Bentuknya seperti ular namun memiliki perut yang gendut dengan ekor yang kecil mirip ekor tikus. Hewan ini dilaporkan pernah dilihat saksi mata di berbagai tempat di Jepang kecuali di Hokkaido dan Kepulauan Ryukyu. Hingga kini Tsuchinoko belum pernah berhasil ditangkap atau hewan ini lebih dulu melarikan diri. Oke, tadi itu adalah cerita dari kenapa kalian harus nonton anime Dan sebagai pencinta makhluk kriptid. Karena di anime ini banyak banget hal-hal tentang teori konspirasi, tentang makhluk-makhluk kriptid, juga alien, bahkan fenomena supranatural, juga urban legend yang bakal diceritain terus-terusan dan muncul di anime ini ke depannya gitu. Dan buat kalian yang merasa terspoiler, gue minta maaf, oke? Buat kalian yang datang ke channel ini karena anime Dan-nya, mungkin kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya tentang makhluk-makhluk kriptid kalau kalian juga tertarik. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Bye-bye.